Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Wahyu. Kali ini Pak Wahyu akan menjelaskan materi bahasa Indonesia tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Baik, ada beberapa hal yang harus kalian pahami terlebih dahulu, yaitu yang pertama adalah huruf. Kalian semua pasti sudah tahu kan apa itu huruf? Huruf itu A, B, C, D sampai Z, itu adalah huruf. Yang kedua adalah kata. Kata itu adalah susunan dari beberapa huruf yang memiliki makna. Contohnya, saya satu kata, makan satu kata, dan nasi satu kata. Yang ketiga adalah kalimat. Kalimat adalah susunan dari beberapa kata yang memiliki makna. Contohnya, saya makan nasi. Saya tadi satu kata, makan juga satu kata, nasi satu kata. Dijadikan satu, maka menjadi satu kalimat. Saya makan nasi, satu kalimat. Yang keempat adalah paragraf. Paragraf adalah susunan dari beberapa kalimat yang saling berhubungan. Contohnya, saya makan nasi dan ikan goreng titik. Satu kalimat. Kalimat pertama, saya makan bersama keluarga titik. Kalimat kedua, kami makan di ruang makan titik. Kalimat ketiga. Antara kalimat satu dengan yang lain dibedakan dengan tanda titik. Kalau ada tanda titik berarti itu adalah satu kalimat. Baik, kita akan dalami kembali pembahasan tentang huruf, kata, kalimat, dan paragraf. Perhatikan. Pertama, huruf seperti yang sudah kalian ketahui, seperti A, B, C, D sampai Z itu adalah huruf. Selanjutnya kata. Kata itu susunan dari beberapa huruf. Contohnya, saya satu kata, membaca satu kata, buku satu kata. Kata-kata ini bisa menjadi kalimat jika kita gabungkan. Saya membaca buku titik, satu kalimat. Kalimat adalah susunan dari beberapa kata. Contoh lain, adik satu kata, menulis satu kata, jurnal satu kata. Nah, kata-kata ini juga bisa menjadi kalimat jika kita gabungkan, seperti adik menulis jurnal titik. Itu satu kalimat. Kita pahami bahwa kalimat adalah susunan dari beberapa kata yang memiliki makna. Selanjutnya, paragraf. Paragraf adalah susunan dari beberapa kalimat yang saling berhubungan. Contohnya, saya membaca buku titik, satu kalimat. Kalimat pertama. Dan adik menulis jurnal titik. Kalimat kedua. Kami belajar bersama di pojok baca rumah titik. Kalimat ketiga. Perhatikan antara kalimat pertama, kedua, dan kalimat ketiga itu saling berhubungan, saling berkaitan. Ini yang disebut dengan paragraf. Contoh lain selanjutnya, ayah ibu juga mendampingi kami saat belajar titik. Kalimat pertama, keduanya selalu membantu kami jika ada kesulitan titik. Kalimat kedua. Antara kalimat pertama dan kedua ini juga saling berkaitan. Ini disebut juga dengan paragraf. Nah, yang perlu kalian ketahui lagi adalah bahwa setiap paragraf itu dimulai dengan baris pertama yang ditulis lebih masuk ke dalam. Jadi ini adalah paragraf pertama. Lihat paragraf kedua, juga baris pertama ditulis dengan lebih masuk ke dalam. Ini paragraf kedua. Sudah jelas ya antara huruf, kata, kalimat, dan paragraf. Jadi paragraf adalah susunan dari beberapa kalimat yang saling berhubungan. Setelah kita memahami tentang paragraf, di dalam paragraf itu
itu ada namanya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah kalimat inti dari sebuah paragraf, sedangkan gagasan pendukung adalah kalimat tambahan sebagai pelengkap gagasan pokok. Jadi gagasan pokok adalah kalimat inti, sedangkan gagasan pendukung adalah kalimat tambahan. Dalam sebuah paragraf ada gagasan pokoknya, juga ada gagasan pendukung. Kalau gagasan pokok adalah kalimat inti yang ada di dalam sebuah paragraf, sedangkan gagasan pendukung adalah kalimat tambahan atau kalimat pelengkap yang ada di dalam paragraf untuk melengkapi gagasan pokok. Nah, sekarang langsung contohnya kita akan menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam paragraf. Contoh paragraf pertama. SDIT Harum melakukan upaya pencegahan untuk memutus penyebaran virus COVID-19 di lingkungan sekolah. Titik. Itu satu kalimat. Kalimat pertama. Seluruh lingkungan sekolah disemprot dengan disinfektan. Titik. Ini juga satu kalimat. Kalimat kedua. Juga dipasang wastafel untuk mencuci tangan di depan ruang kelas. Ini kalimat ketiga. Nah, perhatikan mana yang termasuk gagasan pokok dan mana yang termasuk gagasan pendukung. Ingat, gagasan pokok adalah kalimat inti dalam sebuah paragraf dan gagasan pendukung adalah kalimat tambahan untuk melengkapi gagasan pokok. Kalau kita perhatikan pada paragraf 1 ini yang merupakan kalimat inti terletak pada kalimat pertama, sedangkan kalimat kedua dan kalimat ketiga itu sebagai kalimat tambahan atau gagasan pendukung. Jadi gagasan pokoknya terletak pada kalimat pertama, yaitu SDIT Harum melakukan upaya pencegahan untuk memutus penyebaran virus COVID-19 di lingkungan sekolah. Dan gagasan pendukungnya ada di kalimat kedua dan ketiga. Kalimat kedua dan ketiga ini sebagai penjelas atau pelengkap untuk gagasan pokok yang ada pada kalimat pertama. Seluruh lingkungan sekolah disemprot dengan disinfektan, juga dipasang wastafel untuk mencuci tangan di depan ruang kelas. Itu adalah gagasan pendukungnya. Selanjutnya contoh paragraf kedua. Perhatikan. Dianjurkan untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Titik. Kalimat pertama, hindari menyentuh wajah. Titik. Kalimat kedua, menerapkan social distancing atau physical distancing dalam kurung jaga jarak. Titik. Kalimat ketiga, memakai masker jika keluar rumah. Titik. Kalimat keempat, itulah beberapa upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Titik. Itu kalimat kelima. Mana gagasan pokok dan gagasan pendukungnya? Gagasan pokok, kalimat inti ada di kalimat kelima, yaitu itulah beberapa upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Itu kalimat intinya. Sedangkan kalimat pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu adalah kalimat tambahan untuk melengkapi gagasan pokok yang ada di kalimat kelima. Ya, ini adalah gagasan pendukungnya. Kalimat pertama 1, 2, 3, dan 4. Gagasan pokoknya itulah beberapa upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Sedangkan kalimat pertama, kedua, dan ketiga adalah gagasan pendukung. Dianjurkan untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Hindari menyentuh wajah. Menerapkan social distancing atau physical distancing atau jaga jarak. Memakai masker jika keluar rumah. Itu adalah gagasan pendukungnya. Jadi kalimat inti atau gagasan pokoknya ada di kalimat kelima. Tiba waktunya untuk tugas. Hore, anak-anak, kalian sudah
belajar materi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekarang waktunya tugas. Tugas ini bermanfaat buat kalian untuk mengevaluasi apakah kalian sudah menguasai materi ini. Yang pertama, kalian buka buku tema 1, bacalah teks atau bacaan yang berjudul Tari Kipas Pakarena yang ada di halaman 51. Lalu kalian tulis gagasan pokok dan gagasan pendukungnya yang ada di halaman 52, 53, dan 54. Baik, Pak Wahyu akan berbagi tips atau kunci untuk menguasai materi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Perhatikan, kunci atau tipsnya sangat mudah sekali, yaitu yang pertama, banyak-banyaklah membaca buku. Buku apa saja kalian baca, lalu perhatikan kalimat inti dan kalimat pelengkapnya yang ada dalam setiap paragraf. Kalian perhatikan mana yang termasuk kalimat inti dan mana yang kalimat pelengkap. Nah, kalau kalian sudah terbiasa membaca dan memperhatikan kalimat inti dalam setiap paragrafnya, maka kalian akan cepat menguasai materi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Begitulah video pembelajaran yang bisa Pak Wahyu sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.